Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya sayangi, guru kita Al-Mukarram Ustaz Sanjaya, yang saya hormati, yang saya hormati akan hadir juga guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdul, yang saya hormati para orang tua, para bapak-bapak haji, para jemaah, yang saya hormati untuk bergabung ada pengambil, ada probleman, ada komisar, pengawasan. Yang saya hormati aparatur pemerintahan baik itu untuk berita ada Bapak Amri sekaligus saudara kita. Yang saya hormati tokoh masyarakat, ada Bapak Agamo, ada Opung, ada Bapak Asim, dan ada Bapak Lili. Dan saya hormati para jemaah Majelis Nur Salam yang mohon maaf saya tidak sebutkan menulis satu, namun tidak mengurangi rasa rajin dan hormat saya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada saat ini kita masih bisa diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan kata pentingnya nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul, beristiqomah dalam pengajian kita dalam naungan Majelis Nur Salam. Salawat serta salam adalah kita sanjungkan pada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Baiklah, pada malam hari ini pengajian salawat yang akan dibacakan oleh Saudara Supriyadi, dan dilanjutkan nanti pembacaan zikir dan tahlil yang akan dibacakan oleh dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Sanjaya, dan nanti guru kita insyaallah akan kita hadir juga akan membawakan materi-materi pelajaran fikih kita pada malam hari ini. Dan untuk gambar bentuknya nanti akan insyaallah juga hadir orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Haji Dasar. Dan untuk lebih berkajian lagi pada malam hari ini, boleh kita buka dengan baca surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini dikhususkan kepada mungkin saudara-saudara kita yang lagi kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, dan kita juga mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah SWT. Inilah harga dari Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nanti untuk jemaah di akhir pengajian saya minta tolong mungkin dari para jemaah ada yang ingin menyampaikan saran untuk di acara kita tanggal 27, saran apapun itu jangan sampai nanti kita ada
depan atau omongan di belakang yang tidak mengenakan dan menjadi fitnah. Sekali lagi, mungkin nanti para jamaah ada saran usul saya sampaikan ke kami terbuka. Mereka membaca salawat akan dibawakan oleh saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah, seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca salawat atas Nabi dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wajid wa habib wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zayni babika wa asrafi ubbadik أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والهرم وترجمان باللسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفين يا رب، زده الشرفين يا رب، زده الشرفين يا رب يا رب، وتعظيما ورفعة ومهابة وبراح وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفقر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا في بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علم ومن عجم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدى.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. إلا مرض النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأمهاته وذريته وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة أرباب المستوحدين ومقربين بالدين وإلى العلماء العاملين والشهداء وصالحين وأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ومغاربها وبلادها وجبالها وعليتها خصوصا إلا حضرة شيخ عبد الرباني والعارف شمال شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين. أعظم الله علينا من بركاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيخ اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. من الشيطان
إلى الحج من الله أحمد بن الشام إلى عشرين أشهر عبد القيم قول محمد عبد القدوي وأسوي وأبوي والحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرجوك في الجنة وينفعون بأسرار مطوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إن أموات على الحجة المرضاة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلم درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفاقاتهم من الدنيا والآخرة شيء لله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إن عرض شهيدنا عبد بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين شيء لله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربي عبدنا ومعادنا وازدنا وزدنا وقالنا وقواتنا وأمامنا وعمادنا ومشي وشينا ومولفنا وطعنا سننا معلمنا ورب الذي تعلمنا وعلمناها وإذا عبدنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إن بجميع العبد القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإذا عرض الصلاة وإذا عرض الصلاة اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وإن جنة مسواهم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي شيء لله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا له سنة ولا له ضر في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض ويحكم ما في أنفسكم والله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله والملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أقول بفضل أنه لا إله إلا الله المغفور. لا إله إلا الله المغفور. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Subhanallah
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن عبد الله وسلم رضي الله عنه dalam kulli syarat wa rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hatta yu'afini wa yudhani mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa yamdu bi salati wa karim wa amin sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi biha min jami' al-ahwali wal afat taqdim lana biha jami' al-khayrat wa tuqahhirna biha min jami' الشيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها الصغيرات جميع الخيرات في الحياة وقبل الممات إنه قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل واغفر ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما علمنا وما شربنا وما استغفرنا في هذا المجلس هدية منا وشلا وبركة ساملة وصدقة متقابلة وإلى حضرة حبيبنا وشافئنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلا على إخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى الشهداء والصالحين والشهادة والنبيين والعلماء العاملين والمصنفين واسم رجال المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ويلبس عبد القادر الجيلاني. ثم إن على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والوالدين وارحمهما كما ربونا صغارا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واجعل بيننا وبينهم الخير واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زد عن القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا إلا آباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وزناتنا ولا خصوصا من استمهاهنا بالشباب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحصينا بدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم
قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أنزل رحمة وشفاء ونعمة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شوارع الموت ونجية من النار وعفوا من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طول أمورنا واسعد أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى خير قريبنا وعن شر أمرنا وجدنا في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تبشيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah wal Mawlid wa tamamul sallallahu Muhammadin wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi jami'i ahli qubur min al-muslimin wa syuhada wa ummiya wa min al-masyayikh radhiyallahu anhum ila Muhammadin ila Muhammad bin Isa bin Muhammad ila Muhammad bin Ali wa ala alihi wa sahbihi syahada la
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabi wa rahmatillah adad nabiyyina sallallahu alaihi wasallam daiman ila yaumil wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyana bil ilmi wa aghnina bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan, para puji subuh, Bapak Haji hadir pada kesempatan malam hari ini, terkhusus yang sama kita muliakan guru kita, para guru kita, nasihat kita, Allah, Ustaz, biasa guru kita, Ustaz Sadia dan guru yang lainnya, kita guru-guru kita semua sehat walafiat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami muliakan seluruh jemaah Haji Sa'ali Bersyabat, terkhusus daripada pengurus, para ketua dan seluruh jajarannya, para masyarakat baik dari wilayah Mulia ataupun dari wilayah Jawa. Tidak terkecuali, mohon maaf tidak tersebut namanya satu persatu, kalau tidak berada rasa hormat saya kepada semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada malam hari ini kita bisa turun kembali untuk menjaga daripada keistimewaan kita, menghidupkan di waktu dan di malam yang mulia dengan kita mengaji bersama naungan secara bersama dengan berharapan mengaji kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keilmuan yang manfaat, ilmu yang bisa bermanfaat dan kita menjadi lebih baik hubungan kita kepada Allah dan hubungan yang bermanfaat. Salam jadi salam kita curahkan bahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, kita selalu berdoa Rasul selalu berdoa moga-moga yang nanti kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan belajar kita masih di dalam kitab surga dan neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qudwah disebut Asiru bi khamsin, Qudwatu rajulin bi rajulin, wa qudwatu mar'atin bi rajulin, wa qudwatu khutbah bi rajulin, wa qudwatu mar'atin bi khutbah, wa qudwatu mar'atin bi ifradin, wa taqulu bi arba'in, qudwatu rajulin bi mar'atin, wa qudwatu rajulin bi unsa, wa qudwatu unsa bi amratin, wa qudwatu unsa bi unsa. Bismillahirrahmanirrahim. Suwarul Qudwah, gambaran tentang berjamaah. Gambaran tentang berjamaah di surah itu ada 9. Asyiru bi khamsin, 5 gambaran yang sah di dalam berjamaah. Dengan diri Ulantab dulu bil arba'in, yang 4-nya batal di dalam berjamaah. Yang pertama daripada 5 gambaran yang sah di dalam berjamaah, yaitu qudwatu rajulin bi rajulin, bermakmumnya laki-laki bi rajulin dengan laki-laki. Berdua ini bermakmum, maksudnya berjamaah. Berdua ini bermakmum. Jadi yang pertama dari antara yang 5 yang sah ini adalah qudwatu rajulin, berjamaahnya atau bermakmumnya rajulin
laki-laki birojulin dengan laki-laki, imamnya laki-laki dengan laki-laki, maka sah sholat berjamaahnya secara umum. Kalau kita sudah mengetahui siapa yang lebih pantas menjadi imamnya, siapa yang lebih pantas menjadi makmum, memang sama-sama setara, ya, siapa aja yang layak, sama-sama alimnya, siapa aja udah, sama-sama nggak bisanya, aja. Salah satunya insya Allah sholatnya menjadi sah, ya. Dan ya itulah salah satu yang diajarkan oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ketahuan biasanya ya silakan mempersilakan kepada yang lain, ya. Namun jangan sampai juga karena kita sering mempersilakan kepada yang lain, akhirnya orang yang lain ya dalam hubungan kita akhirnya masuk saja menjadi imam, ya. Memang ketika kita merasa sama-sama bisa, ini ya kita dipersilakan atau dianjurkan untuk saling mempersilakan dahulu, ya. Baru setelah kita andainya kita yang ditunjuk dan kita izin dulu sama yang lainnya sama dengan kita, untuk mempersilahkan dulu yang lainnya. Kalau sudah dikembalikan kepada kita, maka silakan jalan. Jadi yang pertama yang menjadi sah itu berjamaahnya laki-laki dengan laki-laki, bermakmumnya laki-laki dengan laki-laki. Yang kedua, waqudwatu imra'atin, bermakmumnya perempuan birajulin dengan laki-laki, itu sah, ya. Perempuannya jadi makmum, laki-lakinya menjadi imam, sah, ya. Tinggal posisinya saja. Kalau memungkinkan maka perempuan adanya di sebelah kiri laki-laki. Kalau nggak memungkinkan, ya silakan misalnya ada di sebelah kanan, itu pun tidak menjadi batalnya berjamaah, sah berjamaahnya. Yang penting nggak boleh sejajar, ya, boleh sejajar. Jadi silakan. Utamanya perempuan ada di sebelah kiri, ya Allah tempatnya yang memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, maka adanya bisa cuma di sebelah kanan atau di belakang, itu tidak membuat menjadi batalnya berjamaah. Artinya sah dan dibolehkan untuk berjamaah. Maupun untuk merahatin jadi permakmumnya perempuan terhadap laki-laki. Sehebat apapun, sealim apapun itu perempuan, ya, pintar apapun seorang wanita, yang tetap kalau ada laki-laki, maka laki-laki lah yang menjadi makmumnya. Di rumah, ya di rumah, misalnya kita kurang bisa kita membaca Fatihah, cuma alim dengan pasangan kita, bisa pasangan kita lebih mengerti, lebih tahu. Kita biasa, kita biasa. Betul, ya, kita lah yang menjadi imamnya kalau sholat di rumah. Sekalipun mungkin lebih pintar daripada istri kita atau anak kita. Kita mondokin perempuannya, kita banget tentang agama. Tapi kalau kita berjamaah, misalnya pengen berjamaah di rumah, maka bukan bagian wanita ada di rumah. Kita tetap ya selalu laki-laki yang berada di rumah. Yang ketiga, waktu Tuhan sebut sambil rojulin, bermakmumnya bentak, bentak. Orang yang memiliki dua kelamin, bentak, becok. Kalau becok, laki-laki apa enggak? Banci. Ini yang memiliki dua, ada orang yang memiliki dua kepribadian, ya. Bentak birojulin,
bermakmumnya unsa. Ya. Unsa ini orang yang memiliki dua bagian. Yang satu, kalau ada satu laki-laki yang ingin jadi perempuan misalnya, itu tetap jatuhnya laki. Dengan ada yang siangnya laki malamnya perempuan misalnya, kan itu maksudnya. Ini Allah ciptakan orang tersebut daripada dua bagian, dua unta. Maka dia sah bermakmum dirajuli dengan laki-laki, sah bermakmum dengan laki, tidak nggak sah kalau dia jadi imamnya laki-laki, tapi dia bermakmum dengan laki-laki sah, walaupun mempunyai dua bagian, karena laki-laki udah posisinya tetap pertama. Ya. Kalau ada yang menemukan yang seperti itu, maaf misalnya di anggota keluarga ada yang seperti itu, maka dia ketika bertemu dengan laki-laki, ada dua orang laki-laki lah yang sah menjadi imam, walaupun dia memiliki dua kelebihan, namanya ya dibandingkan laki-laki dia satunya punya dua, di situ bukan bagian nilainya nggak di situ. Ya. Lalu yang keempat, dua berarti juga sah. Yang sah lagi bermakmumnya perempuan diribut dengan itu mencong. Nah, apa yang namanya alhamdulillahnya, ada yang memiliki dua pribadian ya. Nah, kalau ada unsa dan perempuan, maka yang menjadi imamnya adalah unsa, bukan perempuan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena terkadang unsa ini bisa berubah dalam keadaan sifatnya. Kalau tiba-tiba dia menjadi imam, ya, misalnya dia menjadi imam, perempuan menjadi imam. Kalau dia cenderung kondisinya berubah menjadi seperti wanita, maka makmumnya sah, karena sama-sama wanita. Kalau dia cenderung kepada laki-laki saat itu, maka perempuannya tadi yang jadi makmum pun menjadi sah, karena bermakmum kepada laki-laki. Tapi kalau dibalik, ya, imamnya yang perempuan tadi makmumnya adalah unta yang memiliki dua kepribadian ini, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena di satu sisi beliau bisa merubah keadaannya tadi. Ya, tiba-tiba yang imamnya perempuan, dia keadaannya seperti laki-laki makmumnya, maka tidak sah. Ya, karena tadi posisi laki-laki harus ada di depan. Jadi kalau ada dua yang seperti ini, atau perempuan yang normal, satu unta, maka yang wajib menjadi imam adalah unta. Ya, unta itu tadi ya. Ini tidak lagi dengan yang namanya apa? Itu atau haji ya, maaf gitu. Beliau jadi sekarang ini satu, bukannya satu, tetap laki-laki, ya laki-laki, walaupun mungkin beliau ya dalam satu waktu merubah keadaannya, cuma keadaan bentuknya saja, ya seperti perempuan, tapi beliau pribadinya tetap ya, laki-laki. Itu adalah sebuah penyakit. Ya. Maka yang menjadi sah adalah kedua tumrah diunsa, bermakmumnya perempuan kepada menjadi sah. Yang kelima, waktu dua tumrah itu diimratin, bermakmumnya perempuan dengan perempuan, maka sah. Ya, perempuan apa? Perempuan, sah. Ya, sama dengan laki-laki dengan laki-laki, tinggal pilih siapa yang mau diimam sebenarnya. Jadi imamnya perempuan dengan perempuan. Ya, mana sedikit berbeda dengan cara prakteknya. Ya, kalau perempuan
kakinya lebih dirapetin sedikit. Ya. Lalu di saat ruku dan sujudnya tangannya dikedalamin kalau perempuan. Kalau laki-laki jangan dikedalamin, ya. Laki-laki itu agak keluar. Nah, jadi laki-laki jangan dikedalamin gitu. Itu seperti perempuan. Itu prakteknya perempuan, ya. Lalu kalau sama-sama perempuan, ya, karena perempuan ini suaranya aurat, ya. Kalau sama-sama perempuan di dalam sholat yang zahar yang jelas boleh mengucap amin walaupun kedengaran sama-sama perempuan, tapi jangan kencang-kencang, ya. Jangan seperti laki-laki. Nah, kalau di antara laki-laki dan perempuan itu ucap aminnya adalah hanya terdengar pada dirinya saja, jangan sampai terdengar kepada orang laki-laki. Hanya terdengar dirinya atau di barisan perempuannya saja. Kalau lagi aminnya, kalau perempuan dengan laki-laki berjamaah misalnya rame-rame ditutupin dengan yang namanya satir itu, sunnahnya perempuan bukan di depan, ya, tapi adanya di belakang. Bukan di depan, karena di depan itu berhadapan dengan laki-laki secara langsung, hanya terhalangi oleh satirnya tersebut. Jadi kalau perempuan, kalau laki-laki yang paling utamanya adalah di depan. Kebalikan daripada perempuan yang utamanya adalah belakang, ya. Apalagi yang masih muda-muda perempuannya, ya, masih muda-muda jangan di depan, ya, karena yang sebenarnya itu kalau berjamaah perempuan itu, ya, tidak dibolehkan atau tidak dianjurkan memakai wangi-wangian, ya, udah salah saja, ya, karena aromanya tersebut bisa tercium ke depan menggoda daripada, ya, kaum laki-laki yang berada di barisan belakang. Jalannya pun, ya, jalannya ularnya disegerakan kalau perempuan, ya. Jadi kalau laki-laki itu kalau lagi berjamaah sunnah pulangnya belakangan, kalau selesai itu pulang, kecuali kalau ada zuhur, ya. Kalau perempuan tuh usahakan pulang lebih dahulu baru laki-laki. Jalannya pun, ya, kalau perempuan mah disunahkan tuh kalau di jalan berjamaah itu di pinggir maksudnya, ya, dari rumah tuh pinggir jalan. Jadi memang banyak, ya, untuk perempuan. Jadi intinya di dalam gambaran berjamaah ini perempuan dan perempuan sah di dalam berjamaah. Ini 5 gambaran yang menjadi sah di dalam berjamaah. Yang pertama, laki-laki dengan laki-laki sah. Yang kedua, perempuan dengan laki-laki. Perempuannya makmumnya maksudnya, ya, makmumnya laki. Yang ketiga, unta dengan laki-laki. Makmumnya unta, imamnya laki-laki. Yang keempat, perempuan dengan unta. Makmumnya perempuan, untanya menjadi imam. Dan yang kelima, perempuan dengan perempuan, ya, makmumnya perempuan, imamnya juga perempuan, maka sah di dalam bermakmumnya atau berjamaahnya. Wa tabtulu fi arba'in, dan batal, ya, di dalam bermakmumnya itu atau berjamaahnya fi arba'in, di dalam 4, ya, perkara atau di dalam 4 gambaran. Yang pertama, qudwatu rajulin bi imra'atin badiyah, bermakmumnya laki-laki kepada perempuan. Bermakmumnya laki-laki kepada perempuan, maka tidak sah laki-laki tersebut jadi makmum. Walaupun tadi perempuannya jauh lebih cerdas daripada laki-laki. Kalau urusan sholat, maka tetap laki-laki nggak boleh bermakmum kepada perempuan tersebut sekalipun beliau adalah cerdas, anak kita atau istri kita atau orang lain. Jadi boleh. Kalau ada yang itu kan sekarang ada aja aliran-aliran yang aneh-aneh, perempuannya jadi imam, itu nggak sah. Ya, jangan kita ikutin hal yang tersebut.
Qudwatu rajulin bimra'atin, bermakmumnya laki-laki kepada perempuan. Makanya kalau ada pengajian laki-laki perempuan itu doa itu bagusnya laki-laki ya. Walaupun doa kalau di luar sholat ini beliau berdoa itu sah aja ya, kita mengaminkan boleh ya, kecuali lagi sholat tadi beliau memimpin kita makmum nggak boleh. Kalau di luar sholat tetap ya, yang lebih utama mah kalau lagi bareng-bareng gitu pilih doa adalah laki-laki ya. Seandainya ada perempuan yang berdoa, kita boleh nggak ngaminin? Boleh ya, boleh untuk mengaminkannya, karena ini bicaranya tentang sholatnya. Kedua rajulin bimra'atin, bermakmumnya laki-laki kepada perempuan maka tidak sah. Wa qudratu rajulin bihunta, batal juga bermakmumnya laki-laki kepada hunsa, becok tadi ya. Batal bermakmumnya laki-laki kepada hunsa kalau kita tahu jelas itu hunsa. Bagaimana kalau kita nggak tahu ya? Kita nggak tahu lagi dalam keadaan sholat, kita nggak tahu baru selesai sholat ada yang kasih tahu, maka kita wajib ulang daripada sholat. Kalau udah lama bagaimana emang kita nggak tahu tuh ya? Kalau nggak tahu nggak apa-apa tadi ya. Qudwatu rajulin bihunsa, bermakmumnya laki-laki kepada perempuan yang kepada dua tadi kepribadian tadi. Kenapa? Karena yang kedua kepribadian tadi dalam suatu waktu bisa berubah keadaannya. Tadinya cenderung kepada perempuan, tiba-tiba berubah kepada laki-laki. Takutnya ketika lagi jadi imam ya, dia cenderung kepada laki-laki, di pertengahan jadi imam cenderung berubah menjadi seperti perempuan, maka dasar laki-laki bermakmum kepada perempuan. Itu ya menjadi elatnya, dalilnya ya. Walaupun waktu rajulin bihunsa, bermakmumnya laki-laki kepada unta yang memiliki dua pribadi. Walaupun waktu unta bimra'atin, tidak sah juga, batal juga bermakmumnya unsa bimra'atin kepada perempuan. Kalau ada yang seperti itu tadi ya, perempuan dengan unsa, nah unsanya yang menjadi imam. Yang keempat, wa qudratu unsa bi unsa. Nah ini ya, batal bermakmum berjamaah dua-duanya unsa. Ya, dua-duanya memiliki dua kepribadian. Kalau itu malah bisa ya, maka hal itu mudah masing-masing di dalam sholatnya. Ini ada dua orang, dua-duanya sama memiliki dua kepribadian tadi. Kalau ini nggak bisa berjamaah tadi ya, karena suatu waktu bisa merubah keadaan dirinya. Nah, maka kalau ada ketemu yang seperti ini, maka udah ya, silakan sholatnya dengan keadaan masing-masing. Karena siapa yang jadi makmum itu tetap dasar. Unsa dengan unsa ya, imamnya unsa, makmumnya juga unsa. Walaupun jarak seperti ini, tapi setiap ada pembahasan di dalam ilmu fikih, kemungkinan adanya ada ya dalam prakteknya. Jadi inilah 9 gambaran ya, 9 gambaran di dalam kita berjamaah ya. Bagaimana kalau hanya kelihatan bentuk kayak sifatnya saja tadi ya, sedangkan orang laki-laki kayak perempuan. Nah kalau itu mah jelas laki-laki. Nggak boleh kalau dibuat-buat ya, nggak boleh kalau dibuat-buat laki-laki pengen buat-buat kayak perempuan. Kayaknya kan sekarang banyak di TV-TV ya, dengan adegan-adegan seperti perempuan. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau ada yang memang dasarnya udah seperti itu ya, itu adalah beda lagi ya. Dikatakan, bisa dikatakan sebagai penyakit, nggak bisa pelan-pelan diobatin ya, seperti itu. Tapi yang udah normalnya laki-laki nggak boleh ya, ingin membentuk sifatnya seperti perempuan, gaya-gayanya, pakaian-pakaiannya ya, nggak boleh ya, gaya pakaian, cara ngomongnya di apa namanya, dilembut-lembutin, dilembahin, itu nggak boleh. Udah, laki-laki emang dasar kudratnya seperti itu laki-laki, perempuan juga seperti itu. Perempuan juga nggak boleh ya dengan pakaiannya. Makanya kalau laki-laki itu, mohon maaf ya, jangan pakai anting-anting, memang itu mau pakaiannya orang perempuan ya, dengan ya.
Jadi ini 9 gambaran, yang 5 menjadi sah di dalam sholat, yang 4 menjadi batal di dalam sholat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan syurut jami' takdim, syarat-syarat jami' takdim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan akan datang tentang jama' takdim. Mungkin di antara jemaah yang ingin bertanya mengenai pelajaran kita ataupun mengenai hal-hal yang lainnya, ada beberapa waktu kami persilakan. Dicatat jawab, mungkin ada yang mau bertanya di waktu 10 menit. Alhamdulillah enggak ada pertanyaan hari ini, berarti memang betul ya. Karena memang ini pelajaran ini gambaran saja di dalam kita. Tapi kalau ada yang bertanya mengenai perihal yang lain mungkin yang pernah kita alami, ragu-ragu, silahkan ya. Baiklah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan yang kita pelajari ini benar-benar masuk buat kita, ilmu manfaat buat kita semuanya. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin sebentar lagi kita ingin mengadakan acara tunang ya. Saya ingin memberi masukan aja nama buat panitia, segala sesuatu yang bernilai positif yang kita jalankan. Kalau ini mendatangkan sesuatu yang sempurna, itu susah. Yang pengen sempurna dengan sempurnanya nggak mungkin bisa. Ya, sempurna itu yang milik Allah. Sudah semaksimal mungkin kita bekerja misalnya, tapi tetap nanti ketika ada sesuatu yang kurang, masukan dari orang lain, itulah ya memang hasil dari pekerjaan kita. Kalau nggak ngarep sempurna nggak, cuma kita jalanin aja, benar-benar jalanin itu untuk cari ridha Allah, jangan orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan itu ngajak, tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Jangan tolong menolong ngajak dalam ya kedosaan. Nah, ini hal-hal yang baik tugas kita. Dan lalu kita nggak bisa memberikan mungkin dengan jumlah yang besar. Nah, mungkin kita bisa belum bisa dengan sedekah yang jumlah besar 50 juta. Berat buat kita ya, masa ikhlasnya berat. Tapi dengan kita bersama-sama berjamaah ngumpulin, maka itu sebagai penggerak ya, kita mendapatkan nilai pahala sebagaimana pahala orang yang memberikan itu dan yang mengerjakan itu, tanpa mengurangi pahala orang itu, karena kita ngajak kepada mereka tentang kebaikan. Jadi maka jalan itu hanya karena Allah saja ya. Yang baik itu karena Allah jalanin dan niatin untuk jalanin orang lain. Apa yang orang berikan itu dengan jumlah yang banyak itu semua, kita kebagian pahala dari orang itu, karena pastilah kita sebagai penggeraknya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang lain. Orang kita semua kebagian. Jadi yakin. Dan alhamdulillah kegiatan ini ya sebagai bahan nikmat, kegiatan di majlis ini yang jalankan ini diambil oleh saya punya guru, ilmunya dulu kan pernah datang ke sini ya, masa 2018 datang ke sini, diambil, dia ilmunya diambil dibawa ke Kalimantan dari buat dijalankan. Jadi sini tahun ini alhamdulillah tulis cerita
Amin ini bagiannya perlu cerita itu dapat sampai 63 juta dengan bagi kayaknya. Itu udah berjalan dari mulai waktu itu dulu ke sini nanya pada saya, nah, ini kok bisa jumlah apa santunan banyak begini gimana caranya? Ya, saya ceritain ya dengan biasa di sini jamaah dan teman-teman di sini ada yang menjalankan bagi jamaah dan masyarakat dengan harapan uang-uang yang mungkin tidak terpakai masih menjalankan tahu nanti kita ambil. Dan ternyata itu diambil ilmunya ke sana di bawah. Terus berjalan sampai sekarang. Tahun ini kemarin baru bagi itu tanggal 10 ya. Dulu cerita masuk. Nah yang turun aja. Gimana tak berjalan berapa sekarang? Alhamdulillah masuk 56. Alhamdulillah. Ini kecil sudah. Ya tahun ini dapat 60 ya kita kurang lebih dibagiin. Jadi ilmu yang ternyata diterapin di sini tuh ya tanpa kita sadari terbawa, ya, terbawa sampai sana. Nah, dan kita disiapkan diajarkan niru ngambil ilmu yang baik dari orang lain, ya, niru ngambil sesuatu yang baik dari orang lain tanpa memandang status orang tersebut, ya, tanpa memandang status orang tersebut. Kita ambil, seandainya itu baik, kita ambil, ya, kita ambil, kita kerja. Jadi alhamdulillah ini dikerjakan di Majelis Alimul Sabab, dikerjakan di Kalimantan, karena dan alhamdulillah berjalan seperti itu. Dan dulu gembira, dulu senang, ya, dengan keadaan, ya, melihat keadaan di sini dan diamanahin sama guru kami ini semua diamanahin kepada semua santri-santri yang pada alumni yang pada lulus semua, kalau menjalani seperti kayak ini. Ya, tolong jalanin seperti kayak di sini. Alhamdulillah ilmu ini bisa, insya Allah bisa tersebar kemana-mana. Ya, insya Allah bisa tersebar kemana-mana. Ini yang udah dijalanin di sini. Jadi fadilahnya apa? Ternyata sesuatu yang menurut kita yang mungkin biasa saja itu mengandung ilmu dan diamalin tempat lain dan luar biasa. Ya, hasilnya sangat luar biasa. Karena itu ya, segala sesuatu yang ingin mendapatkan kesempurnaan kayaknya nggak mungkin, ya, mendapatkan kesempurnaan kayaknya nggak mungkin, pasti masih ada. Menurut kita kayaknya sudah cakep bahasanya ngerjain ini, udah benar-benar teliti, tetap nanti ada nilai kurangnya, ya, pasti ada nilai kurangnya dan pandangan orang lain. Maka jalankan saja, ada ya, apa masukan orang kita terima dari nilai kurangnya tadi, ya, kita terima. Nah, bersyukur kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani ini hal yang baik. Yang kedua, bagi kita para pendukungnya semua, ya, kita termasuk panitia semua di sini maupun ada panitia ini, kita juga termasuk bagiannya. Dorong hal-hal yang baik kita dorong, kasih masukan yang baik ya, untuk menyemangati. Kalau ada yang kurang-kurang, ya itulah ya keadaan kita seperti itu. Nggak mungkin semuanya sempurna, ada yang musawarahin segala sesuatunya bersama-sama, ya, ini musawarahin sama orang tua ini, sehingga kita memaksimalkan yang namanya sebuah kesalahan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa membirain semua anak yatim di kampung kita, ya, doa di kampung kita, sehingga ngaji ini manfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi nilai sosialnya pun ada manfaat. Majelis itu terlihat nilai sosialnya di masyarakat. Maka alhamdulillahnya sampai, alhamdulillahnya pun sampai. Mudah-mudahan yang kita niatkan berjalan dengan baik semuanya, memberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau ada sedikit-sedikit perbedaan, ya, mungkin dengan baik-baik, hingga terus berjalan, ya, dengan keadaan yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya, perjalanan nilai baik kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Dari Fatihah ini kita hadiahkan pada orang-orang tua kita, kepada kita semua yang pada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, dan kita selaku anak menjadi anak-anak yang saleh dan selalu mendoakan orang-orang tua kita sehingga kita dicatat sebagai orang yang saleh.
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu doakan jamaah kita, keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Kita semua sehat walafiat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bi surah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir ya. Ini lagi ramai masalah berapa baik dengan ulama. Kita nggak usah ya, tetap muliakan siapa yang kita muliakan ya, karena kita ikut-ikutan karena kita bukan bidangnya, karena kita bukan ahlinya ya. Muliakan para habaib, kita muliakan para ulama, kita muliakan para kiai ya, khususnya di kampung-kampung kita ini lebih kita muliakan ya. Tugas kita memuliakan itu semua, karena kita nggak tahu di hadapan Allah siapa yang lebih mulia. Takutnya kita menjatuh-jatuhin orang, dia lebih mulia di hadapan. Kalau kita nggak tahu nasib kita bagaimana ya, nggak tahu. Apalagi para baik yang mudah ya memberikan banyak ilmunya kepada kita, anak-anak yang baik, ulama-ulama kita. Pokoknya semuanya harus ya rukun, tetap jangan cenderung ke sini, ke sana. Kita muliakan. Takutnya kalau kita cenderung salah satunya, akhirnya kita menjatuhkan salah satunya dan menjelekkan salah satunya. Itu nanti masuk ke dalam hati penyakit seperti itu, susah hilangnya. Nah, susah hilangnya. Di hadapan Allah nggak tahu siapa yang lebih baik, saya atau siapa, tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Takut kita jelas kita harus menilai di hadapan orang lain kita ini kurang dari mereka. Tidak ada apa-apanya kita dari orang-orang lain, apalagi dari para ulama. Bisa jadi pulang dan semuanya yang di kampung kita ini, sehingga dia dihukum. Ini lagi ramai, ada permasalahan kita nggak usah ikut-ikutan. Ngaji kita ngaji, waktunya mulia para ulama, para kiai, para habaib kita. Mengenai urusan pernasaban itu bagian orang-orang alim ke atas ya, orang alim ke atas. Kita mah orang yang di bawah, tugas kita memuliakan orang, apalagi beliau adalah orang-orang alim ulama. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita muliakan. Kalau ada yang kurang bagus misalnya dari segi alat siapapun ya, ya kita nggak bisa tiru dari segi alatnya. Kalau kita mau bilangin boleh, nggak boleh kita bilangin secara baik-baik ya. Nah, jadi ada tetap enak, tetap baik. Jadi intinya berusaha kita tetap memuliakan orang, jangan sampai jatuh. Jangan kayak orang ngebelah bambu, tahu nggak belah bambu? Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Kalau kamu belah bambu biasa gitu ya, yang satu diinjak, yang satu ya, boleh begitu ya. Satu kita injak, yang satu kita angkat, boleh ya. Jadi di hadapan Allah kita nggak tahu ya, dan kita harus menilai diri kita, introspeksi diri kita, jangan terlalu banyak mencari celah-celah akan kekurangan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman فاعز المسلمين اللهم بأحسن الفاتحة مثل الفاتحة ورحمة الفاتحة وفي مجيزة الفاتحة وفي الشفل الفاتحة ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين دعوات جزنا اللهم وتعالى السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah untuk melihat pada hari ini. Sebelum saya tutup, ada beberapa informasi. Yang pertama, untuk bulan yang akan datang, bertempat di rumah saudara
untuk malam Jumat yang akan datang bertempat di rumah saudara Ari, ya, adik saya. Sekali lagi untuk malam Jumat yang akan datang bertempat di rumah saudara Ari yang beralamat di Jalan Musala Bayyib, sebelah Musala Bayyib. Sekaligus juga acara tasyakuran, syukur rahmat untuk putrinya yang kedua. Informasi selanjutnya, buatnya jemaah kita ada melakukan pernikahan yang bernama Yuan Indra Sagar Mata atau Bang Yuan, yang insya Allah akan melakukan nikah Sabtu tanggal 27 Juli 2024 bertepatan dengan acara santunan majelis kita. Untuk para jemaah, anggaplah ini undangan resmi dari beliau. Adapun nanti kita bisa berbarengan nanti kita informasikan. Untuk lokasi atau alamatnya di kediaman Mempelai Wanita Jalan Haji Merin dan Semak RT 06 RW 04 nomor 28 Boyolali Selatan Jakarta Barat. Sekali lagi jalan atau alamat di Haji Merin dan Semak RT 09 RW 04 nomor 24 Boyolali Selatan Jakarta Barat. Demikian untuk undangan dari Bang Juan. Dan yang terakhir, sesuai yang awal dari saya bilang, untuk acara satu kita yaitu bertepatan dengan Bang Juan juga tanggal 27 Juli 2024 yang insya Allah akan diadakan di pelataran Musala Bayyib. Saya berharap para jemaah bisa mendukung, bisa membantu, baik materi, tenaga ataupun doa. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Dan untuk saat ini dana celengan yang kami rangkum yaitu jumlah 46.484.000. Lagi total jaringan kita yaitu 46.480.000 dari 263 buah jaringan. Ini masih sementara karena juga dari informasi Ustaz Sanjaya masih ada 2 yang belum dibuka. Kemungkinan untuk finalnya sih minggu, insya Allah saya akan tutup. Lalu nanti ada susulan kita bisa membuat tahun. Jadi untuk finalnya nanti ya di minggu saya putuskan. Demikianlah informasi yang saya dapat sampaikan, dan dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.